Tidak akan ada suatu perubahan dalam jurang yang memisahkan antara si kaya dan miskin. Seumpama itu tetap begitu, apa akibatnya? Akibatnya dendam kusumat daripada si miskin kepada si kaya akan bertambah. Kalau si miskin melihat orang-orang kayawan tidak mengindahkan, tidak memperdulikan mereka, mereka tetap dalam keadaan senang, tidak memikirkan nasib mereka, ya mereka akan diam, tetapi hatinya merongkol, mendendam. Dan dendam ini bisa berpecah menjadi satu permusuhan yang lebih jahat. Jadi kalau kita sudah minta ini doa supaya diterima oleh Allah, berarti kita juga ada pikiran untuk berkeserasian dengan kaum masakin. Berbicara tentang ekonomi, kita diajarkan mencintai orang yang tidak punya menurut Islam. Jadi ekonomi dalam Islam itu kita diajarkan bagaimana kita bisa mengatur ekonomi dalam Islam. Pertama kita diajar mencintai orang yang tidak punya. Dari situ nanti kita akan terbit sifat jujur dan ikhlas dalam perdagangan. Tidak akan ada yang rakus dalam dagang. Sebab orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang tidak punya memikirkan daya beli mereka, daya beli mereka, dan jujur. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, melihat orang yang menjual harga barangnya lebih daripada 200% untung, dipanggil dia, disuruh mengembalikan itu barang. Cukup kau ambil sekian persen, tidak usah terlalu banyak. Sebab orang-orang yang beli itu biasanya, apalagi yang beli eceran ini, biasanya orang-orang have not, orang tidak punya. Jadi kalau itu pedagang-pedagang mempunyai sifat keinginan untuk melebih-lebihkan keuntungan, berarti mereka tidak cinta kepada kebanyakan umat Muhammad SAW. Dalam arti kata kebanyakannya. Dan ini bukan berarti bahwa orang dagang tidak boleh untung, tapi tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, khususnya kalau menjuali kaum muslimin sesama dia, sesama ideologi dan bangsanya. Di sini perlu menjadi satu pikiran bagi tiap umat Islam. Dengan demikian sebenarnya kita sudah bisa mengembangkan perekonomian zaman sekarang. Tidak susah kalau kita sudah bisa masing-masing daya belinya diperhatikan, maka insya Allah tidak ada manusia yang sengit kepada yang lain, tidak ada manusia yang sampai merasa kecewa dari yang lain. Sekarang di alam dagang itu orang pernah berkata begini, apakah mungkin orang dagang tidak pakai bohong bisa untung? Sampai ada yang mengatakan begitu. Jadi hampir mensyarat mutlakkan itu perdagangan dengan kebohongan. Sebab dia bohong itu supaya mempunyai daya tarik pembeli. Di sini sebetulnya dia tidak cinta kepada kaum al-fuqara wal masakin. Juga dalam menyadap jiwa hadis tersebut, kita akan berpengertian bahwa kesejahteraan seorang tidak bisa diukur dari keadaan materinya. Kalau sudah Nabi sendiri mau menempatkan dirinya di kalangan kaum masakin, kalau begitu nilai manusia yang sejahtera itu bukan dengan berapa banyak materinya, berapa emas peraknya, berapa mobil dan bangunan-bangunan yang dia miliki. Sudah jelas. Coba karena itu maka Rasulullah SAW akan minta itu. Jadi ukuran itu bukan ke situ. Jadi ukuran kesejahteraan manusia tidak diukur dengan materinya, tetapi diukur dengan suasana sehari-harinya, kepuasan yang ia dapat. Jadi kita harus kembali pada perasaan. Perasaanlah yang bisa berbicara tentang bahagia atau tidaknya seseorang. Kadang-kadang orang miskin itu merasa bahagia, kadang-kadang yang kaya juga tidak bahagia, sebagaimana yang pernah saya singgung dalam maudhu' yang lain. Memang masyarakat sekarang ini
condong menganggap kesejahteraan manusia itu ditentukan oleh kekayaan materinya. Demikian juga dengan pembangunan yang berlangsung di mana-mana. Ini ditekankan pembangunan materi. Sedang kemiskinan itu bukanlah kemiskinan materi. Ada orang mengatakan miskin. Kadang-kadang miskin itu bukan miskin duit, tapi miskin cinta, miskin bahagia. Jadi miskin moral. Ada orang tidak punya moral, ini orang miskin. Betul? Orang tidak ada akhlaknya, minus akhlak. Sama dengan orang minus duit. Dunia minus keadilan, ini dunia miskin keadilan. Jadi materi juga bisa orang miskin karena itu, tapi miskin-miskin moral, miskin-miskin keadilan, dan miskin pendidikan, miskin-miskin cinta. Ada orang miskin cinta karena berpuluh tahun dia hidup tidak merasakan nikmatnya cinta. Saudara tahu banyak anak-anaknya orang kaya ini tidak senang, tidak bahagia. Apa sebab? Karena dia belum pernah mendapat rasa cinta dari kedua orang tuanya. Bangunan dalam satu masyarakat, maka sebenarnya manusianya lah harus dibangun dahulu. Dan itu hanya bisa dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang kepada kaum yang terbanyak, yaitu al-fuqara wal masakin. Lalu pembangunan ekonomi kita lakukan untuk menunjang pembangunan manusia ini. Ini termasuk salah satu dari segi hadis yang kita baca tadi ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mohon agar dia meninggalkan segala kejahatan. Ada kalanya saudara-saudara, kejahatan itu menjadi suatu kebiasaan. Karena kulinonya seorang berbuat kejahatan, sampai kejahatan itu sudah menjadi biasa. Makin tua, makin meresep, makin mendalam itu kejahatan atau maksiat atau mungkarat. Pernah saya terangkan bahwa syaitan itu datang kadang-kadang mulai melayang, mengelebatkan dalam pikiran. Itu kalau tidak cepat kita tepis, dia nanti masuk ke dalam akal, otak. Kalau itu tidak cepat-cepat kita tepis, dia nanti masuk ke dalam hati, pikiran itu, pikiran yang buruk itu tadi. Kalau sudah di dalam hati, tidak kita tepis, dia nanti terus berkembang sampai tangan, kaki, mata, telinga bergerak untuk melaksanakan kejahatan itu. Apakah itu namanya zina, apakah namanya itu minum, apa namanya itu main, apa bunuh, apa semuanya. Dan kalau itu pun tidak kita tepis, cepat-cepat tobat lalu menutup masalah itu, nanti itu menjadi kebiasaan. Kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, kalau sudah jadi kebiasaan, berat Anda akan keluarkan lagi. Jadi kadang-kadang itu kejahatan menjadi satu kebiasaan. Maka kita juga masih tetap memohon agar kita bisa dikaruniai kekuatan batin untuk meninggalkan segala kejahatan. Lalu mencintai kaum miskin, dan agar engkau ampuni segala kesalahanku. Dan apabila engkau menurunkan bala dan ujian, sebagaimana yang saya gambarkan tadi, di mana dunia Islam sekarang mengalami satu ujian. Ujian yang menentukan apa kesudahan umat ini. Mati kafir apa mati Islam. Dengan segala konsekuensinya. Maka ini harus betul-betul kita hati-hati dalam melangkah. Jangan kesusu. Mencari dunia, jangan keburu nafsu. Bicara, memikirkan segala-galanya itu dengan pikiran yang diliputi dan disinari oleh wahyu. Jangan keluar daripada real Islam ini. Jangan mau dirayu oleh apapun. Jangan mau dikasih orang apa-apa kalau latar belakang dari pengasihan itu nanti akan menarik agama saudara. Biasanya orang sekarang memberi sesuatu benda atau materi. Materi itu nanti dimintai lebih besar lagi. Orang-orang barat mengasihi kepada bangsa-bangsa yang di bawah kemampuan ini
sesuatu pinjaman, bukan kasih karena Allah, tidak. Pinjaman, tapi kalau dikasih pinjaman nanti ada syarat-syarat yang lebih berat yang mengikat umat itu. Soviet pernah memberikan pinjaman kepada Mesir sebanyak 2 miliar untuk memperlengkapi persenjataan pemerintah Mesir, tetapi Soviet mensyarat mutlakkan agar paham komunisme harus diberi izin di Mesir. Lalu tidak ada dapat jalan lain. Ya, kata Jamal Abdel Nasser, ya terpaksa, bolehlah komunis diizinkan, ngerong itu komunis di negeri Mesir dan di Timur Tengah seluruhnya, sehingga pertama perbuatan hasil berkatnya komunis ini, orang Yaman sama orang Mesir berkelahi lebih daripada 7 tahun, dan akhirnya tawuran Arab sama Arab sampai hari ini. Jadi mereka kalau ada yang ada faham memberi tok karena Allah, itu hanya kita kaum muslimin dan ajaran wahyu Nabi Muhammad SAW. Kalau orang lain itu kalau memberi mesti ada yang ditunggu. Namanya mereka punya cara give and take, kasih dan ambil kembali. Apa? Jangan bodoh kau ngasih tok. Itu dididikkan begitu. Kalau kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi mereka itu katanya memberikan makan, memberikan apa, bantuan, sumbangan itu karena Allah. Kami tidak minta dibalas dan tidak minta diterima kasih, apalagi dibalas. Itu cara kita, tapi cara mereka tidak. Karena itu kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala balak-balak yang model-model yang sekarang ini datang ke alamat umat Islam, susul menyusul ini supaya kita selamat dari balak ini. Ya. Dan akhirnya Allah Nabi Muhammad SAW memohon, wahai Tuhanku, aku mohon kecintaan. Tidak ada kecintaan yang lebih indah daripada kecintaan